Saya pada kesempatan ini mau berbicara sesuatu tentang ketaatan yang setengah. Ya, kita akan lihat firman Tuhan. Langsung ya, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Nah, di sini saya sedang berbicara ada seorang yang bernama Abraham. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat Kisah Para Rasul pasal 7 ini tak lain Stefanus sedang berbicara tentang Taurat. Dia berbicara tentang kisah Abraham dan sebagainya. Di sini saya sedang membahas Abraham yang mungkin kalau Bapak dan Ibu membaca sekilas, kesannya orang ini taat kesannya. Tetapi kalau saya gali lebih dalam lagi, Bapak dan Ibu akan menemukan bahwa orang ini taatnya setengah-setengah. Jadi dia nggak taat sepenuh. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di Kejadian, kita lihat ya di Kejadian pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-32. Situ berbicara tentang umur Terah ada 205 tahun, lalu dia mati di Haran. Setelah Terah meninggal, baru masuk di Kejadian pasal 11. Karena handphone kali ya, gitu ya. Handphonenya coba di off kan. Dia punya signal. Sini sudah mati, bro. Udah mode pesawat ini. Jadi gini, di Kejadian pasal 12, di situ pas ayat 1, Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu dengan baik, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, loncat kita ke ayat 4. Kita lihat apa yang terjadi. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Kelihatan dia taat kan? Dengan baik. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Kembali lagi ke ayat yang pertama. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Kenapa Lot bisa ikut? Tidak taat sepenuh. Kalau saya baca sekilas, lewat itu. Di situ Tuhan Allah punya firman itu jelas banget. Pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Tetapi faktanya kita mencatat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Itu anak kecil itu bawa keluar aja, main di luar. Silakan main di luar. Bisa dia mau keluar, silakan. Ya silakan di luar aja. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dan di sini dikatakan Lot itu ikut dengan dia. Lot itu siapa? Saudara dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Ayat 5 ditegaskan lagi, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat dari mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanan lalu sampai di situ. Pak, Bu, saya sedang berbicara bukan hanya untuk jemaat, tetapi juga buat kita hamba Tuhan. Seringkali Tuhan kasih tahu perintah, dikasih perintah detail gitu loh. Kau pergi, kau jangan bawa sanak saudaramu. Tapi seringkali kita itu seperti Abraham, taat itu tapi taatnya setengah, setengahnya lagi nggak taat. Lihat apa yang dia lakukan si Abraham ini. Dia bawa Lot
Kemudian suatu hari menjadi malapetaka buat dia. Diperhadapkan ketika harta mereka sudah banyak. Dia harus pilih salah satu. Abraham pilih sebelah sini, Lot pilih Sodom dan Gomora. Lalu yang terjadi, Bapak dan Ibu, khususnya penggemar halaman Tuhan, engkau sudah sangat hafal ini. Bahwa akhirnya Tuhan menggambarkan Sodom dan Gomora. Kemudian istrinya nggak tega dengan hartanya. Lihat ke belakang, dia garang. Sedangkan yang 3 itu lari. Itu pun lari. Saya sudah baca kita berulang kali bahwa harus didorong-dorong, intinya ditarik-tarik supaya lebih cepat lagi pergi. Kalau tidak, itu api udah habis turun, bakar mereka, bakar semua yang ada di situ. Lalu saya menemukan pada akhirnya Lot yang tadinya kaya, hebat, sukses menurut mata manusia, habis semua. Harta habis, istri mati. Yang lebih tragis lagi, 2 anaknya melakukan incest. Apa itu incest? Hubungan saudara, berhubungan intim dengan bapaknya. Ya ampun, dua-duanya lagi. Bapak dan Ibu tahu nggak? Hasil incest itu muncullah 2 bangsa musuh kekal Israel. Siapa itu? Amon dan Moab. Yang nggak tahu Alkitab saya jelaskan. Muncul 2 bangsa musuh berbuyutan Israel, Amon dan Moab. Kalau aja Abraham mau taat, kayaknya kasus ini nggak perlu terjadi, nih. Benar kan? Pasti Anda setuju dengan saya? Moab, Amon adalah musuh bebuyutannya Israel. Lihat aja di kisah dari perjalanan bangsa Israel. Musuhnya siapa saja? Selain Filistin. Akibatnya tidak taat, Pak Bu. Taat Tuhannya itu setengah-setengah, maaf. Kenapa ya kadang kita itu juga sama, nggak lebih-lebih, kurang lebih mirip-mirip Abraham. Tuhan kasih tahu, pergi, jangan bawa saudaramu. Saya mau kasih tahu, hari-hari ini banyak orang suka pelihara perasaan. Pak, saudara saya kan dia nggak punya apa-apa, Pak. Apa sih salahnya saya bawa saudara saya? Ya Tuhan juga tahu kita mengasihi, kan? Kita harus mengasihi. Tapi Tuhan juga dengan jelas sudah bilang, jangan bawa saudaramu. Kau bawa, kau pakai perasaan. Ya kamu salah. Di Tuhan bukan pentingan masalah saudaritas, saudara atau apapun. Di Tuhan, kau dengar firman, kau tak. Amin. Berat banget ini Pak. Nggak sesuai dengan kita orang Asia. Oh kita Asia kan kita maunya apa? Saudara, dibantu, didukung. Entar dulu, lihat apa yang terjadi. Berebutan harta, Lot hancur lebur. Kemudian dari keturunan 2 anaknya itu muncul 2 bangsa musuh Israel. Kan Abraham bikin masalah. Kalau aja saya berpikir Abraham mau taat, di waktu itu dia keluar, dia nggak pernah mau bawa sanak saudaranya. Dia taat sama Tuhan, masalah ini nggak akan terjadi. Pak Bu, saya baca Alkitab ini butuh berkali-kali sampai saya mengetahui kesannya. Saya berpikir tadinya Abraham taat, karena Alkitab juga mencatat. Lalu Abraham melakukan seperti yang Tuhan suruh. Ternyata di belakangnya tidak. Taatnya maaf cuma setengah, setengahnya masih diskon. Saya teringat jadi begini. Dulu saya kan punya mentor, orang Belanda. Saya banyak berhubungan dengan pendeta dari luar negeri. Dari dulu saya begitu. Saya punya mentor orang Belanda. Suatu hari dia ngomong sama saya, Hendrik, dia bilang gitu. Saya kasih tahu kamu harus memisahkan diri dari orang tuamu. Saya bilang, kenapa saya harus memisahkan diri? Kami ini tradisi orang Chinese, orang Asia. Bisa bersama dengan orang tua itu kebanggaan. Dia bilang. Selain itu, dengar baik. Saya tidak numpang di rumah itu. Saya bayar. Tapi mentor saya tetap bilang, Tuhan berpesan sama saya, kamu harus keluar. Setahun, kamu taat. Tahun kedua, Tuhan kasih saya banyak hal dalam doa saya. Saya selalu merasa, saya harus pergi, saya harus pergi, saya harus pergi. Sampai suatu saat saya datang ke mama saya bilang gini, maaf,
saya memang harus meninggalkan rumah ini. Mama saya, ya kita orang Indonesia. Pak Bu, kamu mau kemana? Kamu mau pindah kemana? Kamu nggak punya apa-apa. Resminya, nggak apa-apa, saya kan punya cari. Karena saya mau taat dengan suara Tuhan. Saya naik ojek, saya cari rumah yang bisa disewa. Dapatlah sebuah rumah. Saya nggak mau sebut daerahnya mana. Pokoknya ada sebuah rumah. Itu rumah itu kecil, atapnya bocor-bocor dan sebagainya. Tapi pas dengan kantong saya, karena Jakarta sangat mahal. Setahun sewa waktu itu kurang lebih 26 sampai 30 juta. Kecil rumahnya. Setahun loh. Dia bisa bayar setahun. Yang lain maunya 2 tahun. Dia bisa setahun. Saya dengan ketaatan saya bayar. Lalu mama saya itu diam-diam. Dia lihat saya nggak punya kulkas, nggak punya apa-apa. Karena kami memang nggak punya impian mau begitu. Dikasih saya uang beli kulkas. Saya masih ingat kulkas saya kecil. Beli waktu itu 3 juta kurang lebih. Nggak punya piring, nggak punya apa. Semua nggak punya. Satu persatu dilengkapi oleh Tuhan. Dan saya masih ingat waktu itu kami tinggal di rumah yang bocor, hancur. Atapnya rumahnya itu segitiganya tuh sudah, kata orang naik ke atas, saya nggak lihat ya. Kata orang naik ke atas sudah agak rapuh dan bisa roboh setiap saat. Tapi saya dari situ baik-baik aja. Heran, saya di situ baik-baik saja. Saya bertahun-tahun di situ sampai saya menemukan bahwa Tuhan nggak langsung mengubah keadaan saya. Tidak. Saya sekitar di situ sekitar 7 sampai 8 tahun. Saya masih ingat sekali. Pelan tapi pasti semua berubah. Dan saya mendapatkan bahwa ketika saya taat sama Tuhan, sesuatu Tuhan lakukan buat saya, termasuk urapan. Banyak orang yang bilang, kok bisa dapat urapan dari mana? Puasa? Saya bilang enggak. Saya taat sama Tuhan, saya tahu dengan jelas. Ketika saya setiap dengar perintah Tuhan, Tuhan bilang apa? Saya taat. Dan taatnya itu nggak ada diskon. Saya full. Tuhan bilang apa? Saya taat sepenuhnya. Termasuk ketika dalam begini, Tuhan suruh saya tunjuk siapa, saya mau taat, saya tunjuk. Saya nggak mau bilang, ih jaga perasaan dah. Oh nanti salah tunjuk gimana sebenarnya? Nggak ada di saya. Salah tunjuk mau apa? Biarin aja. Pokoknya belajar taat. Lalu begini, saya mau bilang gini, orang bisa taat sama Tuhan dibutuhkan satu hal, kerendahan hati. Banyak orang yang mau taat. Banyak orang suka pakai pemikirannya. Dia membangun gereja sesuai kehendak dia, bukan bangun gereja sesuai kehendak Tuhan. Padahal ini kan pelayanan punya Tuhan. Dia yang mulutnya boleh bilang, ini punya Tuhan bro, ini punya Tuhan bro. Oke. Tetapi ketika Tuhan mau bertanya sama orang itu, benar nggak itu punya Tuhan semua? Seringkali saya minta kamu lakukan apapun, kamu selalu pakai program kamu semua. Kamu punya training, kamu punya apa, dan seterusnya. Hamba Tuhan dari luar, penginjil mau masuk aja, nggak lihat dulu orangnya. Saya kenal satu orang petinggi GPDI. Itu orang seumur-umur saya ketemu. Itu orang yang paling saya rasa paling peka di antara semua paling tua-tua yang lain. Kalau yang lain selalu datang selalu bilang, surat jalannya mana bro? Dia selalu tanya begitu, surat jalannya mana bro? Ya sah-sah saja sih, bertanya begitu. Saya ketemu yang satu ini, nggak perlu. Dia duduk, dia liatin saya, dia ngomong, kemudian dia langsung dia dengar saya ngomong satu patah dua patah. Orang ini ada di Bangka Belitung, gerejanya cukup besar di kota Pangkal Pinang. Kalau Bapak Ibu cari dia, itu gerejanya paling besar di Pangkal Pinang. Dia ngomong satu kata dengan saya, dia langsung ngomong, bro, kamu minggu udah pelayanan semana? Saya ada pelayanan di gereja ini. Jam berapa? Jam 9. Saya punya jam 6. Kamu masuk ya? Nggak bisa, saya sudah izin. Nggak apa-apa, mepet waktu nggak apa-apa. Kamu tetap khotbah ya, kamu tetap khotbah. Saya seumur umur baru bertemu dengan pemimpin yang model begini. Dia itu bukan pakai hikmat manusia, tetapi dia pakai Roh Tuhan untuk lihat orang.
pantas orang ini disebut orang bapak. Dia kalau puasa bisa 30 hari berapa hari, pantas saya bilang. Saya lihat buah rohnya, saya tahu itu orang memang orang luar biasa terpakai. Itu orang dulu ada di jajaran tertinggi. Ya, nggak tahu kalau sekarang saya nggak tahu, saya nggak ngikutin. Saya cuma mau gini, tadi kembali yang tadi soal pelayanan. Jadi apakah hari ini di dalam pelayananmu kita cuma mengandalkan hikmat pengetahuan Tuhan kita tanpa kita merendahkan hati, membiarkan Tuhan mengendalikan pelayanan kita? Seringkali kita maunya kita apa, maunya kita apa, maunya kita apa, maunya kita apa. Tetapi ketika Tuhan acak-acakkan semua, kita mulai agak keberatan untuk mengikuti yang sudah beracak-acak itu semua. Contohnya, pas mau keluar pintu, ada orang mau doa minta pelepasan. Padahal kita udah jadwal, mau ke sini, datang ke sini. Makanya saya mau bilang, kegerakan Tuhan tidak bisa bekerja pada orang yang tidak rendah hati. Kegerakan Roh Kudus tidak bisa bekerja pada orang yang kaku, yang maunya selalu nurutnya dia punya program. Kalau kita orang karismatik, kita tahu hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi kita harus bisa rendah hati. Kalau pada suatu hari pun kalau Tuhan misalnya tunjuk, ini orang full time, kan saya sudah set begini pak, begini pak, begini, semua di hadapan Tuhan dikacau balaukan, bisa nggak terima? Susah. Saya belajar dan hidup saya, ketika Tuhan sudah menjalankan planningnya atas hidup saya, saya nggak bisa tolak, Pak Bu, saya nggak bisa tolak. Dan saya nggak butuh begini Pak Bu, maaf. Ada orang suka ngotot sama Tuhan begini. Dia bilang, boleh, saya turuti firman Tuhan kalau ada konfirmasi satu orang lagi berbicara. Dari mimbar ini saya akan berkata, hanya orang yang tidak peka yang butuh konfirmasi. Orang yang peka cukup dengan sekali dan taat. Amin. 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 Saya tidak butuh konfirmasi 2-3 kali itu datang ke Kalteng. Saya cukup lihat peta, saya lihat Kalteng, tek di hati saya. Sudah, saya berangkat. Tidak butuh tanya, Tuhan mau membuka ke Kalteng Tuhan. Tolong kasih tanda, orang kirim 20 juta masuk ke rekening saya baru saya berangkat. Itu iman orang masih anak kecil. Saya nggak butuh yang kayak gitu. Saya butuh suara Tuhan. Dan saya akan bilang, ya aku berangkat. Tidak ada perlu gitu-gitu. Kembali yang tadi. Ketika Anda menjalankan agenda Tuhan dalam hidup Anda, pastikan tidak ada agenda yang tertinggal. Seperti Abraham. Abraham, yang salah dia taat cuma setengah. Yang soal keluar, yang jangan bawa saudara, dia lupa. Dia main perasaan. Dia berpikir, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa, bawa saudara. Emang kenapa Tuhan? Kan baik Tuhan. Tapi kan Tuhan yang punya rencana toh atas hidup kita. Saya punya ministry satu lagi, dulu aktif. Ya, sekarang sudah tidak aktif. Di Sumba, NTT. Saya punya 2 lokasi tempat pelayanan saya. Dan orang-orang di situ menjalankan misi dari saya. Setiap kali saya berdoa, saya dapat apa, itu yang saya suruh mereka lakukan. Dan kalau anggota ministry saya suruh begini, bro, kamu antar itu tempat ke situ, kamu taruh tempat di situ, kamu foto dan sebagainya. Kalau dia cuma antar sampai setengah jalan dan dia telepon orang itu dan dia bilang gini, kau datang ke sini, kau ambil di sini aja, kita ketemu di tengah jalan. Ketahuan sama saya, itu orang siap-siap saya kasih penalti. Saya kerja di perusahaan. Orang-orang kayak gitu nggak disiplin dengan saya, harus disiplin. Jadi saya akan ngomong terus terang dengan dia, bro, begitu caramu melayani. Kalau kamu belum tahu pelayanan, kerjalah di perusahaan, nggak usah jadi pendeta dulu, biar kamu tahu bagaimana melayani dengan baik. Dia diam. Maunya saya, kalau saya perintah ini, kau lakukan.
Siap Pak. Besok saya lihat lagi, dia melakukan sepenuhnya. Saya baru bilang, ini luar biasa. Mungkin saya cerita begini kesannya agak kasar atau gimana. Pak Bu, sebentar dulu. Tuhan mau kita melakukan sesuatu full, penuh. Kita kok pernah kerja di perusahaan, kita tahu kalau atasan kita kasih sesuatu instruksi, kerjakan sesuai instruksi, bukan kerjakan sesuatu sesuai kau mau. Pak, tapi yang penting asal nyampe Pak. Oh iya, tapi kalau atasan nggak suka, gimana? Hidupmu menyenangkan Bapak atau menyenangkan dirimu sendiri? Jawab saya. Kalau saya hidup saya untuk menyenangkan Bapak. Saya boleh punya semua schedule yang ada, tapi Bapak langsung bilang, tadi ditinggalkan itu semua, kau duduk, kau diam, kau nggak kemana. Kau nggak kemana, kau di situ saja. Mobilmu sengaja saya bikin mogok, kau di situ saja, udah duduk kamu. Ya udah saya duduk, santai aja. Gelisah, takut karena schedule berantakan. Saya mencoba untuk tidak. Ketika saya tahu itu semua, saya mencoba tidak. Ya saya enjoy aja, saya duduk aja. Ya saya tahu hal-hal seperti itu Tuhan sedang mau mengajarkan saya. Kalau kamu mau taat, kamu taat itu karena kamu mau menyenangkan hati saya. Kamu lakukan rutinitas seperti Marta. Dia kerjakan semua pelayanan ada. Dia nggak tahu hal yang menyenangkan Bapa. Kau hal yang menyenangkan Bapa, kau bikin buat Bapa. Satu jaminan dari saya adalah orang yang melakukan sesuai kehendak keinginan Bapa, itulah orang yang pada akhirnya diberkati. Bukan yang menjalankan Taurat. Maaf. Bapak kan banyak begini Pak, harus begini Pak, saya harus doa begini, harus puasa begini, dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, kita tidak sedang hidup di dalam dunia Taurat. Kita hidup di dalam kasih karunia. Bukan berarti saya bilang nggak harus begitu, tetapi saya mau menekankan kasih karunia Tuhan membuat kamu bebas dan tahu Tuhanlah yang memberkati kamu. Amin. Lanjut. Jadi belajar bagaimana kita bisa membuat sebuah ketaatan yang full. Jangan setengah. Kau lakukan setengah, mendingan nggak usah dilakukan. Pada akhirnya ini juga nggak akan kesampaian di sini. Saya belajar taat berarti semua agenda yang Tuhan kasih perintahkan kerjakan. Taat berbicara, misalnya gini, kita disuruh beri perpuluhan, contoh, kita udah tahu perpuluhan kita tuh 100.000. Tetapi maaf kata, karena kebutuhan, kedesakan, kondisi, situasi, kita diskon 20.000-nya. Saya belajar dalam hidup saya, kalau Tuhan suruh saya lakukan, bisa Tuhan bilang, kasih buat hamba Tuhan Carlton itu 300.000. Saya quoting 100.000, jadi 200 yang saya kasih. Istri saya suka ngomong gini, kalau Tuhan perintahkan itu yang dikerjakan. Kalau Tuhan tidak perintahkan segitu, Tuhan perintahkan lebih, kamu kurangi, berarti kamu nggak tahu sepenuhnya. Saya belajar dalam hidup ini bagaimana memberikan uang 300.000 dan dompet kita tinggal 150.000. Mereka kan melihat Evangelis Hendrik diberkati. Pak Bu, yang namanya hamba Tuhan full time, kecuali kamu punya lahan sawit di sana dan kamu punya lahan karet, punya bisnis apa dan sebagainya, PNS dan sebagainya, samalah keadaan kita. Hidup dan belas kasihan Tuhan gak lebih dari itu. Saya mau ngomong gak lebih dari itu. Sama lah. Apa sih bedanya? Cuma satu hal yang membedakan. Ketika Tuhan perhadapkan, mau gak kamu taat? Itu yang membedakan. Apa yang membuat kita bisa mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan? Saya cuma mau tanya itu aja. Apa yang membuat
Kalau Anda lihat saya dengan Anda berbeda, tidak beda. Sama, kita makan manusia, kita pelayanan sama juga dan sebagainya, kita berdoa juga sama. Bahkan mungkin Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Setiap pagi bisa all time jam 4 berdoa. Saya kadang 4.30, kadang saya jam 5. Saya ngaku, saya terus terang, ngapain saya bohong? Daripada saya berkata, oh Pak, jam 4. Ternyata enggak. Ngapain? Saya cuma ngomong gini aja. Tetapi ketika Tuhan suruh, Hendrik, kau lihat orang itu, kau berkati dia sekarang. Rasanya perjalananku masih panjang di Kalteng ini Tuhan ya. Tapi ya udah. Tak Tuhan, saya pasti diberkati. Saya cuma ngomong gitu, tak Tuhan, saya pasti diberkati. Oh, kasih, sakit. Tapi habis itu, lupakan itu semua. Saya mau kasih tahu, itulah Hendrik dari tahun ke tahun nggak pernah berubah. Makanya, Bapak dan Ibu mau melihat kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi orang yang mau taat sepenuhnya. Artinya, aku kerja, gak bakal dapat itu. Tahu kita. Sekarang usia saya sudah tidak muda lagi Pak. Saya masih mau coba-coba cari kerja. Ya bisa saja sih. Saya kalau beberapa yang berteman sama saya di medsos, saya pernah tunjukkan sebuah tulisan saya ngomong gini. Kalau istriku dipakai di perusahaan bekerja, saya juga menyodorkan diri ke perusahaan. Bapak dan Ibu, saya masuk ke wilayah Banti, naik taksi aja orang lihat, ini orang mau ke perusahaan batu bara ya. Kenapa? Enggak mirip hamba Tuhan dia. Gayanya, cara bicara atau gimana? Ya Pak, kita dulu orang kerja, kita ada di level manajer. Jadi kalau kita lihat perusahaan batu bara itu udah biasa. Makanan kita sehari-hari dulu. Kita dulu yang bikin dia punya sistem yang konveyor jalan, bawa batu bara semua, terus masuk ke tempat-tempat, ke mobil apa semua. Kita yang bikin itu. Hari ini ya karena Tuhan panggil aja ini begini. Sekarang saya mau bertanya begini, sudah Tuhan panggil jadi full time, lalu kok masih mau nggak puas, saya cari lagi ke dunia. Tapi alasannya gini, Pak, kan saya butuh makan Pak. Sekarang saya mau ngomong gini, tidak sanggupkan Tuhan bukakan berkat-berkat bagi kamu, bagi saya. Tidak sanggupkan Tuhan tunjukkan seseorang, tiba-tiba tuh orang ini bertemu dengan saya di coffee shop, lalu dia berdoa, dia bilang setiap bulan saya akan memberkati kamu segini. Kamu fokus saja dari penginjilanmu. Tidak sanggupkan, sanggup Tuhan, sanggup. Tuhan sangat sanggup. Bukan saya usaha, saya cari kirim proposal kemana ini, tolong saya evangelis sendiri. Bapak lihat pelayanan saya. Saya waktu itu di Palangkaraya saya bertemu dengan seorang encik. Saya nggak mau sebut namanya. Kalau sebut pasti para hamba Tuhan tahu, khusus yang suka jalan-jalan ke Palangkaraya. Pasti kenal orang ini. Saya nggak mau ngomong aktivitas ayah apa. Saya cuma lihat aktivitas dia bilang dia begini. Kalau saya keluarkan saya punya aktivitas, Bapak dan Ibu lihat aktivitas saya lebih banyak lagi. Dari KKR kecil sampai di lapangan. Nggak perlu saya tunjukin itu. Saya cuma diam aja, saya lihat Jinci itu, saya cuma senyum-senyum dan saya habis doakan dia, saya pergi. Nggak ada saya mau minta nomor teleponnya, nggak tertarik. Kenapa? Nggak. Fokus saya Tuhan. Karena Tuhan waktu itu cuma suruh saya ke sana, doakan dia. Habis doakan dia, bye-bye. Nggak ada bilang, Cik, nomor teleponnya dan Cik, kasih nomor Cik buat saya Cik. Nanti saya bisa calling-callingan sama Cik. Tidak terbesit di pikiran saya. Maaf ya, nggak terbesit. Kalau yang lain terbesit, berarti kamu cari untung dari dia. Kalau saya nggak mau. Jaga hati. Amin. Amin. Hamba Tuhan bukan murahan. Amin. Saya nggak setuju dibilang murahan. Saya sudah bilang, kalau saya kembali ke dunia, tetap diterima. Mana orang nggak mau terima? Terima. Kita bukan orang-orang yang disepak dari dunia, tapi kita yang mengundurkan diri dari dunia.
Karena kita berpikir, Tuhan panggilannya ini, ya sudah, ini yang kita jalani. Kembali yang tadi, Tuhan Allah rindu Bapak dan Ibu memberkati Anda. Tetapi Tuhan Allah rindu kau jalani sebuah yang Tuhan perintahkan padamu, seperti Dia perintahkan pada Abraham. Lakukan taat semua. Kalau Bapak dan Ibu lihat Nuh, dia bangun perahu itu, bangun bukan dengan pikiran dia berpikir nanti gimana. Pak Bu, tahu nggak Tuhan tuh detail. Kita berkata Tuhan tidak detail, sampai pintunya di lambung pun Dia kasih tahu ukurannya berapa, apa, gimana dan sebagainya. Tuhan tuh detail banget Pak Bu. Dari sini saya mengenal Tuhan saya itu bukan Tuhan sembarang. Makanya kalau datang ibadah sembarang pakai sandal jepit dan sebagainya, saya kalau di Kalimantan Barat saya sangat marah. Bapak dan Ibu silakan berkunjung ke kampung kami Kalimantan Barat, boleh terpencil, tetapi maaf kata kalau di hari Minggu sudah berpakaian cantik semua. Tidak ada yang sobek-sobek, kaos oblong tidak ada lagi. Sandal jepit juga mulai agak jarang ditemukan lagi. Karena kami mengajarkan jemaat jangan begitu. Buah pelayanan 7 tahun. Saya bisa lihat sekarang 7 tahun loh, gak lama loh. 7 tahun saya ajarkan jemaat, kamu harus begini. Setiap kali kita KKR begini dan sebagainya. Tuhan gak sembarangan. Tuhan itu detail. Tuhan kasih tahu, nih lambungnya nanti pintunya di sini, nanti tingkat begini, nanti panjangnya begini, lebarnya begini, harus terbuat dari kayu ini, begini dan sebagainya. Coba kalau Nuh bilang, kayaknya kayu gofir nggak bagus deh, pakai kayu ini aja. Kayu terkenal di kampung kami di Kalteng nih, ya kan? Kayunya aja. Kau pasang kayu itu, kau lihat nanti Tuhan senang atau tidak. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Amin. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan kau bilang, doakan suamimu. Doakan. Tuhan yang bilang berhenti berdoa sudah seminggu. Tuhan cuma pesan sama kamu, doakan suamimu. Kenapa kamu berhenti di seminggu? Kemudian suamimu bermasalah, kau cari lagi pendeta. Kenapa begitu? Doakan. Lanjut doakan. Amin. Kalau Tuhan kasih perintah apapun, lakukan. Jangan setengah. Pastikan full. Sebentar, Anda akan menerima upah dari ketaatan. Saya sudah selesai. Tuhan Allah rindu kita umatnya melakukan perintah Tuhan dan setengah-setengah. Artinya yang dikasih perintah 3 bukan Anda puas ketika Anda lakukan 1 dan Anda bilang, ya saya sudah melakukan. Bagi Tuhan kau cuma 1, 2 masih belum. Tuntaskan dulu 1, 2, 3. Belajar untuk taat apapun resikonya. Belajar untuk kita singkirin itu perasaan. Justru kadang Tuhan seringnya kasih sesuatu yang bisa menyangkut hatimu. Maksud saya gini loh, kayak tadi saya disuruh pindah dari rumah. Padahal tuh saya sayang mama saya. Saya sayang mama saya sayang saudara saya. Saya tadi sudah bilang, saya tidak numpang di rumah itu, tetapi saya ikut bayar. Tapi Tuhan bilang, keluar kamu. Oh berat. Mama saya butuh normal kembali berbicara dengan saya setelah 2 tahun. 2 tahun. Tetapi saya lebih baik saya taat daripada saya senangin mama saya. Pada akhirnya mama saya bilang, ini anak memang saya sudah tahu dia mandiri. Selama ini ternyata ada dalam hati ini belum mandiri. Padahal dia juga bilang, saya sayang dia, jangan dia pergi jauh dari saya. Tetapi waktu dia melepaskan saya, 2 tahun saya butuh proses untuk kembali bisa normal, kembali berbicara. Dan dia bisa tanya saya, kamu makan apa hari ini? Kau bagaimana dan sebagainya. Selama itu, bulan-bulan itu, sepi saya dari telepon dari mama saya. Tahu nggak Pak Bu? Itu menyakitkan di saya. Tetapi Tuhan seringkali bikinnya hal-hal begitu untuk menguji hati. Mau nggak kita taat?
Mau nggak kita dengan apa yang Tuhan mau? Mau kita lakukan dengan sepenuh hati? Itu loh. Supaya saya berdoa supaya kita semua bisa taat sampai dia datang kembali. Dan taatnya full. Ya. Oke, silakan. Di G. Glory Jesus. Glory Jesus. Glory Jesus. Saya dari mimbar ini mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Adakah hari-hari ini Anda sedang berurusan dengan ketaatan? Kalau ada, Anda tahu khotbah ini Tuhan persiapkan buat Anda. Anda mau didoakan, maju ke depan. Jangan lihat kiri ke kanan. Tuhan tuh pas buat Anda. Kata siapa Tuhan yang pas? Yang datang ke sini ini nggak banjir. Tuhan tuh pas. Amin. Amin. Dan saya sudah minta sama Tuhan, jangan hujan. Itu cuma bertahan sampai di situ aja. Tuhan baik. Adakah hari-hari ini Anda di sini Anda berurusan dengan Tuhan soal ketaatan? Kamu mau didoakan? Butuh kerendahan hati untuk kamu maju ke depan. Saya tanya 2 kali, nggak tanya 3 kali. Ada yang mau didoakan berhubungan dengan ketaatan? Kalau mau, maju ke depan.